Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan konsultan dan mahasiswa peserta pelatihan SAP sebelumnya, serta mahasiswa teknik sipil khususnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mereview dari e-book saya dengan judul Cara Review Struktur Pondasi dengan SAP 2000 untuk seri pondasi footplat dan strospile. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, and share. Sebelumnya, kita siapkan dulu data pondasi dari DED yang akan kita review. Misalnya, denah, pondasinya, serta detail dari pondasi tersebut, beserta perspektif dari bangunan yang akan kita review. Pada DED yang akan kita review, menggunakan pondasi tiang pancang dengan kedalaman 12 meter dari muka tanah asli. Rata-rata ada 4 tiang pancang untuk satu kolomnya. Selanjutnya, dari e-book bisa dibaca atau dipelajari detail kolom-kolomnya. Balok, data-data gedung, material beton, baja tulangan, serta peraturan dan standar perencanaan. Langkah-langkah dalam review bisa rekan konsultan, mahasiswa, khususnya teknik sipil pelajari dan tiru dari e-book tersebut. Dari mulai menggambar model grid, seperti di halaman 8, caranya, kemudian merencanakan material, membuat penampang, kolom balok penampang plat, menggambar model elemen struktur, seperti ini di halaman 16, menetapkan jenis perletakan, ini, meshing plat lantai dan atap, mengaplikasikan pembebanan, ada di halaman 21, mendefinisikan jenis beban, kemudian menentukan penyaluran beban pada struktur, baik beban mati maupun beban hidup. Oleh karena banyaknya permintaan dari peserta pelatihan, peserta mentoring, terkait dengan pembahasan mengenai reduksi beban hidup, maka akan saya jelaskan sedikit perhitungan untuk aturannya. Bisa kita buka di tabel 4.3.1 SNI 1727 tahun 2020. Lihat pasal 4.7, reduksi beban hidup merata. Di e-book ada di halaman 43. Halaman 24.
Nah, untuk mengetahui bahwa beban hidup tersebut boleh direduksi, itu kalimatnya ada di sini. Reduksi beban hidup berlantai banyak diizinkan. Kalau di sini bunyinya ya, itu berarti boleh direduksi atau diizinkan untuk direduksi. Caranya itu ada di pasal 4.7.2 dengan rumus yang di atas ini untuk satuan feet, yang di bawah untuk satuan meter persegi. Dengan L, beban hidup desain tereduksi dari luasan yang didukung oleh komponen struktur. LO, beban hidup desain tanpa reduksi atau tabel awal tanpa reduksi dari luasan yang didukung oleh komponen struktur. KLL, faktor elemen beban hidup. Sedangkan AT adalah luas tributeri dalam meter persegi. Syarat berikutnya, L tidak boleh kurang dari 0,5 LO untuk komponen struktur yang mendukung satu lantai. Dan L tidak boleh kurang dari 0,4 LO untuk komponen struktur yang mendukung dua lantai atau lebih dari dua lantai. Itu yang kita pegang aturannya. Kemudian pada tabel 4.7.1 yaitu faktor elemen beban hidup, kita pakai balok interior dengan nilai KLL itu 2. Nah, pada e-book tersebut itu ada perhitungannya. AT ini luas dari tributeri. Nah, berarti pada balok tersebut itu yang ditumpu oleh balok, luasan platnya pada struktur yang akan direview adalah 6 kali 8. Sama dengan 48 meter persegi. KLL tadi 2. Kemudian KLL kali AT, 48 kali 2, 96. Sementara untuk ruang kelas atau kampus, itu nilainya 1,92 kN per meter persegi beban hidupnya. Ya. Kemudian kita masukkan rumus di sini. 0,25 ditambah 4,57 dibagi akar dari KLL kali AT. Akar KLL kali AT berapa? Kemudian 4,57 dibagi hasil tadi ditambah 0,25 dikalikan LO. Sehingga didapatkan hasil reduksi beban gempanya 1,37553. Nah, selanjutnya inputkan beban hidup dengan beban hidup hasil reduksi tadi. Lanjut, aplikasikan beban gempa. Ini kita dapatkan dari Desain Spektra Indonesia RSA Puskim 2020. Koordinat dari lokasi bangunan atau gedung yang akan kita review, kita inputkan di sini. Nah, ini hasilnya, spektrum respon desainnya.
kita inputkan. Ini di sini juga ada perhitungannya, beban gempa pada bangunan. Untuk menghitung beban gempa digunakan software desain spektra yang disediakan oleh Puskim PU, Kementerian PU. Lokasi pekerjaannya di mana? Kebetulan di sini ada di Kabupaten Tegal. Data tanah diperoleh dengan melakukan pengujian lapangan dan laboratorium pada lokasi bangunan yang akan didirikan. Nah, setelah mendapatkan nilai-nilai ini, ya, jangan lupa pada SNI apabila direncanakan lokasi tersebut bukan tanah lunak, kita diwajibkan menggunakan kelas situs SD. Nah, ini ada perhitungannya di e-book nanti. Di pelatihan juga sudah dijelaskan. Kemudian faktor keutamaan gempa, kategori resikonya 4. Faktor keutamaan gempa 1,5 karena banyak massa. Parameter percepatan respons spektra dari hasil tadi didapatkan koefisien CT 1,4. Kemudian parameter periode pendekatannya, C dan X-nya, itu bentuknya rangka beton pemikul momen. Nah, langkah input beban gempa bisa mahasiswa atau peserta pelatihan lihat kembali di e-books halaman 31. Setelah mengaplikasikan beban gempa dari halaman 25 sampai 32, kemudian kita aplikasikan kombinasi pembebanannya. Kombinasi pembebanannya itu ada di halaman 36 sampai dengan 37. Ini pembebanan untuk struktur pondasi ke atas. Plus minus 00 ke atas, yaitu kolom, balok, dan plat. Kombinasi sampai dengan 18, kemudian gravitasi, serta envelope nantinya. Berikutnya, kombinasi untuk pondasinya. Nah, di sini ada Excel-nya. Excel nanti saya bagikan linknya. Nah, kita input SDS, rho-nya, omega-nya. Nah, di sini kombinasi pembebanan dasar saya simbolkan dengan warna hijau muda. Kombinasi pengaruh gempanya saya warnakan biru di sini. Kita inputkan kombinasi-kombinasi tersebut. Seperti di e-books yang nanti akan dibagikan linknya di bawah. Lanjut ke desain penulangan, elemen struktural, kemudian kontrol penulangan geser dan lentur di halaman 43. Lanjut ke pembebanan envelope. Pembebanan envelope ini sudah kita sampaikan di akhir pertemuan pelatihan pada rekan-rekan konsultan dan mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik sipil. Dari hasil envelope tadi, seperti di halaman 49. Nah,
nilai-nilai ini adalah envelope dari bangunan tersebut. Lalu, nilai-nilai tersebut ambillah nilai terbesar. Karena bangunan tersebut ada di tengah, maka seluruhnya menggunakan kolom tengah. Dalam hal ini kami contohkan salah satu kolom tengah tidak ada pondasi kolom atau kolom tepi, yang artinya bangunan berada di tanah lapang. Apabila lokasi pekerjaan menuntut untuk adanya kolom tepi, maka ambillah nilai tepi terbesar. Nilai tersebut kita ekspor ke Excel untuk perhitungan pondasinya. Pastinya nanti angkanya sangat banyak. Nanti tinggal kita select atau pilih yang terbesar saja. Nah, kita import ke Excel. Envelope service dan envelope ultimate-nya. Kemudian kita sortir nilai terbesarnya seperti di halaman 51, envelope ultimate dan envelope service. Ini yang kuning adalah nilai terbesarnya. Sebenarnya ini sudah sangat banyak banget poin atau join-joinnya. Nah, saya ringkas yang inti saja yang mau diambil untuk review pondasinya. Nah, keterangannya untuk poin 1, join merupakan nomor atau label dari join. Output case itu tipe beban kombinasinya. Case tipe keterangan dari kolom nomor 2 tergantung jenis analisis case-nya. F1 gaya reaksi searah sumbu lokal 1. Berarti X. Gaya reaksi searah sumbu lokal 2, F2 itu berarti Y. F3 gaya reaksi searah sumbu lokal 3 join, berarti vertikal. M1 momen tumpuan memutari sumbu lokal. Memutari sumbu lokal 1. Berarti memutari sumbu X, arahnya berarti Y. M2 momen tumpuan memutari sumbu lokal 2. Berarti sumbu lokal 2 kan arah Y. Wah. M3 momen tumpuan memutari sumbu lokal 3. Vertikal di sini. Pada gedung, bacaan output yang lazim dipakai adalah reaksi gaya vertikal, yaitu F3, kolom 6, dan momen ke arah memanjang dan melintang M1 dan M2, kolom 7 dan 8. Jika arah sumbu lokal join tidak diubah-ubah, itu sudah bawaan atau default, maka momen M1 adalah momen ke arah sumbu global Y, memutari X, dan M2 ke arah sumbu global X, memutari Y. Perlu diperhatikan untuk nilai F3 positif berarti ke arah sumbu Z ke atas yang menandakan pada pondasi terjadi tekan. Dan sebaliknya, bila bernilai negatif, maka pondasi terjadi tarik. Dengan cara yang sama didapatkan join reaction untuk envelope ultimate. Seperti ini. Kemudian kita baca data sondirnya. Nah, pada data tersebut bisa kita ketahui bahwa sondir dilakukan sebanyak 5 titik. S1, S2, S3, S4, dan S5. Kita juga perlu membaca petanya dari lokasi bangunan yang akan kita review. Nah, ini hasil bacaan sondir manualnya. Kemudian, hasil sondir tadi kita lihat pada tabel kesimpulannya mereka. Untuk sondir S1, kedalaman -3, itu nilai QOL-nya 9,11.
Q-all ini nanti yang digunakan untuk daya dukung fondasi. Pada sondir S2, nilai QC-nya atau tahanan konusnya itu 140 dan Q-all-nya 6,04. Ini saya ambilkan yang terendah antara S1, S2, dan S3. Rata-rata di kedalaman min 3. Sedangkan S4 dan S5 itu tidak mungkin menggunakan fondasi putlat karena kedalamannya untuk mendapatkan Q-all yang memenuhi syarat itu sampai pada kedalaman lebih dari minus 5. Ya. Kemudian hasil boringnya, satu kali boring, perhitungan daya dukung tanahnya, ini bisa Anda baca di halaman 60, 61, 62. Nah, di situ juga kapasitas daya dukung fondasi sumuran dan sebagainya sudah dijelaskan. Oke, next. Dari hasil-hasil sondir tadi, ya, ini tabel Excel yang nanti saya share adalah trial error. Sehingga bisa kita dapatkan dimensi yang efektif, efisien, dan mampu menopang bangunan di atasnya sesuai dengan standar SNI yang terbaru. Data fondasi, panjang fondasi LX, lebar fondasi LY, kita input ini trial error. Serta tebal fondasinya, jangan ngawur, ya, itu ada minimalnya. Ini kebetulan saya coba 0,4. Kedalaman fondasinya tadi seperti hasil sondir adalah 3. Tinggi tanah di atas plat fondasi, kedalaman 3 dikurangi 0,4 berarti 2,6. Berat jenis beton, ini sudah hafal semua, baik konsultan maupun mahasiswa teknik sipil khususnya. Berat jenis tanah, lihat dari hasil boringnya. Daya dukung izin tanah atau allowable bearing capacity, QLOW, lihat hasil sondir. Ini adalah konversi dari QLOW yang 6,02 tadi. Ya. Daya dukung tanah, lihat hasil tes sondirnya, serta aksial dan momennya, lihat output sub-nya. Di antara hasil sondir S1, S2, dan S3, kami ambil QLOW yang terkecil, yaitu 6,04. Lalu kita konversi, bisa lewat searching Google, konversikan saja ke kilonewton meter persegi. 6,04 konversi ke kilonewton meter persegi adalah 592,32 sekian. Ya. Nah, ini untuk pembebanan fondasi servis, berat plat fondasi sudah ngeling, berat tanah di atas plat fondasi juga sudah ngeling. Lalu beban aksial struktural atas, beban servis, ini input dari sub 2000. Ya. Momen arah X-nya, momen arah Y-nya sudah kita dapatkan dari export envelope service dan envelope ultimate-nya. Seperti yang ada di halaman 51. Nah, hasil ini.
Envelope service-nya F3 itu 665. Nah, ini 665,74, 18,4054 momen arah X. Momen arah X-nya bisa kita lihat. Nah, ini ya, 18,4054 ya. Tuh. Serta di sini sudah saya kasih keterangan input dari sub 2000, dari berbagai sumber juga mengatakan demikian. Input dari sub 2000 kita masukkan ke sini. Ini sudah ngeling pembebanan total pondasi beban servisnya. Kontrol uplift-nya untuk rumusnya sudah ngeling Excel-nya. Nah, dengan hasil pondasi tidak mengalami tarik. Lalu kontrol stabilitas guling akibat momen arah X, safety faktornya lebih dari 1. Sementara di sini nilainya sudah sampai dengan 31. Kontrol stabilitas guling akibat momen arah Y, itu nilainya 23,7, safety faktornya harus lebih dari 1. Eksentrisitas reaksi dasar pondasi akibat beban servis, ini nilainya. Ini juga sudah ngeling Excel-nya. Tegangan tanah pada dasar plat pondasi akibat beban servis, itu bisa kita lihat hasilnya. Tegangan tanah minimum dan maksimum pada dasar plat pondasi akibat beban servis, Qmin, Qmax, ini nilainya. Ini ngeling sudah di Excel-nya. Lanjut, daya dukung izin tanah allowable bearing capacity yang tadi Q allow itu 592,230. Sementara Qmax-nya itu 423,818. Kontrol daya dukung izin tanah itu Qmax kurang dari Q allow. Berarti di sini aman atau oke. Lanjut, kita akan mendesain penulangan pondasinya. Material pondasi mutu beton F aksen C seperti ada di sini. Lalu pembebanan pondasi beban ultimate kita inputkan. Ini nanti angka-angka ini pasti pas atau sama dengan di e-book di halaman 51 tadi. Bisa Anda cek rekan-rekan mahasiswa dan peserta pelatihan sebelumnya, khususnya mahasiswa teknik sipil. Pembebanan total pondasi beban ultimate, ini ngeling seluruhnya. Ya, kontrol geser. Ini diameter berapa bisa kita coba. Tapi untuk struktur beton struktural, pembesiannya itu wajib ulir atau D di sini. Kontrol kuat geser satu arah. Arah X-nya oke. Arah Y-nya juga oke. Kontrol geser dua arah X dan Y-nya tidak ada masalah. Desain penulangan lenturnya ini sudah ngeling. Ini tinggal kita ganti saja angka-angka di sini. Ya, jumlahnya berapa, dimensi tulangannya berapa. Nah, yang penting didapatkan nilai ini. As X lebih dari as tulangan, itu berarti oke. Ya. Lanjut. Sampai nanti di kesimpulan akhirnya, ini sudah ngeling tulangan yang akan dipakai untuk pondasinya. Nah, S1, S2, dan S3 itu selesai. Ternyata hasil review cukup menggunakan footplat saja. Bukan menggunakan pancang pada titik S1, S2, dan S3. Namun, pada titik S4 dan S5 hasil sondir, perhitungan pondasinya, misal strospelnya itu kita gunakan dimensi 30 cm,
Nah, di e-book juga sudah kita hitungkan kapasitas dukung tiang bor dari uji CPT-nya semacam ini. Daya dukung izin fondasi strospel pada titik sondir. Itu untuk satu strospelnya, nilainya ini. Nah, tabel perkiraan tahanan ujung tiang, bisa kita lihat hasil boringnya. Lapisan kerikil, itu antara 40, lebih N-nya itu lebih dari di antara 40 dan lebih dari 30. Nah, ini nilainya 300 ton meter persegi. Pada data sondir nilai NSPT pada ujung tiang adalah 38. Pada minus 6 ini nilainya 38. Bisa dibaca tabelnya sebelumnya. Maka nilai Q adalah 300 ton per meter persegi. Atau kita konversikan ke dalam kilogram per centimeter persegi adalah 30. Sehingga daya dukung fondasi tiang bor pada titik tersebut, ini sudah ngeling, daya dukung izin kelompok tiang bor, P ultimate dibagi dengan Q-nya. P ultimate kan kita sudah dapatkan tuh dari envelope ultimate-nya atau F3-nya. Kita substitusikan ke sini, dibagi dengan Q-nya. Sehingga didapatkan 3 tiang bor dengan diameter 30 cm. Namun, dalam aplikasi di lapangan boleh dibuat 4 tiang bor untuk mempermudah formasi letak titiknya. Dan analisa dan desain fondasi sumurannya bisa Anda dapatkan link Excel-nya di bawah deskripsi dari YouTube video ini. Nah, beban ultimate-nya kita input di sini. Hasil output sub-nya. Envelope ultimate. Tulangannya nanti akan kita pakai berapa? Strospelnya. Berikut dengan dimensi dari ring atau yang lebih dikenal di lapangan itu begelnya. Nah, ini desain penulangan tiang sumurannya ada berapa longitudinal pembesiannya. Misal kita pakai D16, itu butuhnya 5 ternyata sudah oke. Dengan kontrol luas tulangannya 1,42, minimalnya kan 1% dan maksimalnya 6%. Ini ada aturannya nih di SNI. Nah, antara 1 dengan 6, tapi tidak boleh kurang dari 1. Kemudian didapatkan 1,42%, hasil 5D16. Nah, dengan ring, yaitu diameter 8 dengan jarak 220 mili atau 22 cm. Dari contoh hasil review struktur fondasi gedung kampus ini, kami mendapatkan selisih rupiah untuk pekerjaan strukturnya saja sebesar 1 miliar lebih. Tentunya dengan semakin kita, terutama konsultan teknis, baik value engineering ataupun lainnya, serta mahasiswa teknik sipil khususnya, tentu sangat bermanfaat. Apalagi di tengah gencarnya efisiensi negara kita, efisiensi anggaran khususnya infrastruktur di negara kita. Dan tentunya ini pun sangat bermanfaat bagi pihak swasta. Demikian video penjelasan dari cara review struktur fondasi dengan SAP 2000 seri fondasi putat dan strospel. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kritik dan saran yang positif membangun. Channel ini sangat kami butuhkan. Tanya jawab terkait struktur, bangunan, ataupun gedung akan kita bahas dan videokan juga pada video-video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.